Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertakwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali benar-benar menjadi seorang yang muslim. Kita terlahir dalam keadaan muslim merupakan sebuah anugerah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi meninggal dalam keadaan muslim yang sejati adalah pilihan bagi setiap manusia. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum bapak, saudara-saudara yang saya muliakan, pernahkah satu kali kita bertanya kepada diri kita, sudah berapa umur saya sekarang? Pertanyaan yang sangat-sangat simpel, pertanyaan yang singkat tapi butuh jawaban yang panjang. Sudah berapa tahun saya hidup? Karena memang bagi seorang muslim waktu adalah modal yang paling mahal. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membagi waktu kepada 3. Waktu yang sudah berlalu yang tidak mungkin akan kembali. 1 detik yang sudah berlalu dari hadapan kita tidak akan bisa kembali lagi. Sementara waktu yang akan datang belum pasti apakah kita akan dapati atau tidak. Esok hari, hari Sabtu, hari Ahad, tidak ada yang tahu kita masih hidup atau tidak. Sementara hari Kamis tidak akan pernah kembali. Dan hari ini, waktu ini itulah modal kita. Bagaimana kita bisa memaksimalkan waktu yang sekarang sedang kita jalani? Hari esok kita pikirkan. Tidak ada yang tahu kita hidup atau tidak. La ya'lamul ghaiba illallah. Yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Cuman permasalahannya, pernahkah sehari atau sesaat kita bertanya dalam hidup kita, sudah berapa sih saya hidup? Sudah berapa tahun? Ini perlu dijawab oleh setiap individu muslim dan muslimah. Karena memang di dalam hidup kita yang paling mahal adalah waktu. Seluruh keberhasilan, apakah dia sebagai seorang pegawai, pedagang, guru, dosen, tergantung kepada waktu. Bagaimana dia bisa menggunakan waktu dengan baik. Orang yang tidak bisa menggunakan waktu dengan baik akan gagal kehidupannya, apapun status sosialnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu bentuk waktu dalam Qur'anul Karim yang patut kita renungi. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah." Dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-14. Sehingga ketika dia sudah sampai kepada umur 40 tahun. 40 tahun. Satu-satunya umur yang Allah sebutkan dalam Quran 40 tahun. Tidak ada yang sia-sia dari firman Allah Subhanahu wa taala. Setiap Allah menyebutkan firman-Nya, tersimpan situ ribuan hikmah. Kenapa Allah sebutkan dalam ayat ini umur 40 tahun? Apa rahasianya?
Kalau kita lihat hadis Nabi SAW, seluruh para nabi itu diutus pada umur 40 tahun. Puncak kematangan jiwa seseorang, puncak kematangan emosional seseorang itu 40 tahun. Bahwa orang sudah dikatakan tua kalau sudah berumur 40 tahun. Jangan lagi Anda mengira masih muda kalau sudah berumur 40 tahun. Karena 40 tahun itu sudah tua. Karena uban sudah mulai keluar. Dalam ilmu kesehatan, orang kalau beruban sebelum 40 tahun mungkin ada keturunan atau penyakit pada rambutnya. Tapi kalau uban sudah tumbuh atau keluar ketika dasar Anda sudah 40 tahun umurnya, itu pertanda Anda sudah tua. Dan itulah puncak kematangan emosional seseorang. Itulah puncak kematangan kedewasaan jiwa seseorang, yang setelah itu seluruh akan menurun. Fisik saudara akan menurun, pandangan mata saudara akan menurun, penyakit akan bertambah banyak, pikiran akan sudah mulai hilang, lemah fisik kita sudah mulai itu. Umur 40 tahun ke bawah. Kalau sudah tua. Kalau perempuan 40 tahun dianjurkan tidak lagi hamil dan tidak lagi berketurunan. Sebagian demikian. Para atlet sudah pensiun itu 40 tahun. Pemain bola apapun itu yang dia geluti 40 tahun sudah tua. Bukan lagi muda. Makanya ketika seorang sudah diambang 40 tahun belum juga menemukan jalan hidup, kata orang Minang, itulah lapeh buyuh kalalang. Mesti nggak tahu dengan kebenaran. Padahal sudah tua ini 40 tahun. Sebagai seorang bisnismen, saudagar, pedagang, seorang politikus 40 tahun masa kejayaan dia dalam berusaha dan berkarir. Begitu biasanya, sudah tua. Coba lihat para pedagang, politikus, puncak kejayaan itu 40 tahun. Karena itu adalah puncak kedewasaan. Karena sudah tua. Seluruh para nabi Allah utus menjadi nabi ketika berumur 40 tahun. Dan kalau seseorang sudah 40 tahun terbiasa mengerjakan sebuah amalan, sebuah kebiasaan, sulit akan dirubah. Kalau sudah 40 tahun. Kalau saudara merokok saat ini sudah berumur 40 tahun, bisa berubah tapi berat. Kalau saudara masih belum mau ke masjid sholat subuh, sudah 40 tahun, bisa berubah tapi sedikit dari yang sedikit. Kecuali yang sungguh-sungguh mencari hidayah Allah, karena sudah tua. Kalau saudara biasa menghabiskan waktu di warung-warung setiap malam sampai jam 2 malam baru pulang, coba lihat, tidak akan berubah. Kecuali sedikit dari yang sedikit. Karena sudah tua, susah untuk berubah. Karena itu bukan lagi umur yang muda, 40 tahun itu. Makanya Allah sebutkan, tak kalau orang sudah berumur 40 tahun, apalagi yang patut dia kerjakan? Apakah berleha-leha, santai-santai? Tidak, saya masih muda nih. Tidak, Anda sudah tua, meskipun belum punya anak. Allah yang katakan sudah tua. Dan Nabi katakan Anda sudah tua. 40 tahun adalah awal Anda sudah tua. Allah mengatakan, Qala Rabbi awzi'ni. Ya Allah, wahai abna arba'ina sanah, wahai orang-orang yang sudah mulai kepala 4, apa yang mesti Anda kerjakan ketika sudah 40 tahun itu? Meskipun ini ayat nasihatnya bagi mereka yang baru 30 tahun, bagi yang 20 tahun, apalagi sudah lebih 40 tahun. Karena kerambi jatuh, umpah jatuh. Kematian itu tidak pandang umur. Tapi Allah kapan sampai ayat ingatkan, berikan nasihat apa yang mesti kita kerjakan. Kita sudah tua ini.
Apa kata Allah? Qala rabbi auzi'ni, ya Allah karuniakan kepadaku an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk bisa mensyukuri nikmat yang telah Kau berikan kepada diriku. Ketika Anda sudah berumur 40 tahun, sudah banyak nikmat yang sudah kita rasakan, yang sudah kita pergunakan. Lihatlah karir kita, nikmat yang sudah kita rasakan, yang Allah berikan kepada kita, sudah patut kita mengembalikan atau memperbaharui rasa syukur kepada Allah, karena sudah banyak yang sudah kita terima dari nikmat ini. Memperbaharui syukur kepada Allah. Karuniakan kepadaku ya Allah kemampuan bisa bersyukur atas seluruh nikmat yang Kau berikan kepada diriku, wa ala walidayya, dan nikmat yang Kau berikan kepada kedua orang tuaku yang sudah mendidikku, melahirkanku sampai saya menjadi seperti ini. Terima kasih ya Allah. Dan konsekuensi syukur itu adalah mentaati yang memberikan nikmat kepada kita. Allah melanjutkan, tak kala berumur 40 tahun itu, wa an a'mala salihan tardah, ya Allah karuniakanlah kepadaku untuk aku bisa beramal saleh. Allah ulang lagi, 40 tahun perbanyak amal saleh, karena Anda sudah tua. Kalau kita menghitung-hitung amalan kita, kita hidup sehari 24 jam. Kalau Anda, kalau saya tidur sehari 8 jam, sepertiga dari umur hanya untuk tidur dan lalu. Kalau orang meninggal pada umur 60 tahun, itu 20 tahun waktunya hanya untuk tidur. Belum dia mandi, belum di perjalanan, belum dia makan, belum dia bekerja, belum main HP, belum ngobrol. Berapa waktu yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah? Kalau Nabi perintahkan pada kita dengan menamatkan Quran sebulan itu 1 kali khatam. Kita sudah berapa kali khatam dalam 1 bulan? Kalau Nabi SAW perintahkan kita sholat di masjid setiap waktu, 5 waktu, apakah kita di masjid sholat subuh tadi pagi? Berulang-ulang kali tahun itu diperingati, tapi pagi harinya tak bisa ke masjid sholat subuh. Apa yang Anda peringati? Berulang-ulang tahun baru, ulang tahun diperingati, tapi tidak ada berubah dalam kehidupannya. Beramal soleh 40 tahun itu diperbanyak. Wa anda amal soleh dan tarda. Bersungguh-sungguh karena kita mau mati. Beramal soleh, mohon kepada ya Allah perbaikilah diriku untuk bisa beramal soleh. Perbaharui lagi niat, karena Anda ya abana arba'ina sana, wahai yang sudah kepala 4 tidak lagi muda, tapi sudah tua. Apalagi yang sudah 50 atau 60, yang 40 saja itu sudah tua. Maka mohon kepada Allah, wa anna amala salihan tarda, ya Allah karuniakan kepadaku untuk bisa beramal saleh. Karena banyak orang bisa pergi ke mal-mal ketika libur kesana kemari berjam-jam, tapi tidak sanggup, terbelenggu kakinya untuk ke masjid. Anda belum dapat hidayah. Pada masjid cuma 5 menit dari rumahnya. Bekerja siang hari 3 jam pulang balik, bekerja, batu dia pecahkan, panas, tidak dia gubris demi 100.000 rupiah sanggup. Tapi sebelum menit ke masjid dia tidak sanggup. Semoga apapun masjidnya, sholat subuh masih di rumah, masih tidur. Sholat zuhur entah di mana, asal terlambat, maghrib Allahu a'lam bishawab. Padahal sudah tua. Mau dibawa kemana jiwa ini menghadap Allah Rabbul Alamin? Pada seluruh para sahabat salat di masjid, kecuali perempuan, yang laki-laki semua di masjid, kecuali munafikun, kecuali orang-orang munafik, mereka salat di rumah, sehingga mereka Allah muliakan. Bahkan dalam berpolitik pun, dalam membangun negara pun, visi dan misi apapun namanya, orang-orang yang pasti Allah tolong adalah alladzina immakkannahum fil ardh, orang-orang yang akan Allah kokohkan kakinya dalam kepemimpinan
kepentingannya, apa itu visi misinya. Pertama sekali, bangun jalan? Tidak. Tidak. Orang kafir jalan lebih indah pada jalan kita. Rumah mereka lebih megah dari rumah kita. Visi misi mereka adalah aqamus shalah. Mereka menegakkan sholat itu untuk pribadinya, keluarganya, dan masyarakat. Ayo ke masjid. Itu baru berbalik ke surau. Tapi selama masjid masih kosong pada sholat subuh, selama itu Allah tidak akan mengokohkan kedudukan saudara. Fa'tabiru ya ulil albab la'allakum turhamun.